Ladies, tell 'em, did you bring your best praise? You know we did, and it's all in Jesus' name. Now, gentlemen, what's up? Did you bring a sacrifice? That's right, you know we did, and it's all the lifted high. This moment I'm taking without hesitation. I'm not holding back. There's no limitation on how I will praise him. I'm not holding back. Move out of my way, 'cause I am here to lift his name and bring a sacrifice of praise. For he's been so good to me. Family, say it, if God has been good. He's been so good to us, gonna praise him like we should. The whole world hear it, the sound of his praise. He has a name above The name above all names. This moment I'm taking without hesitation. I'm not holding back. There's no limitation on how I will praise him. I'm not holding back. Move out of my way, 'cause I am here to lift his name and bring a sacrifice of praise. For he's been so good to me. I've gotta say that my heart's so full of faith. So I'm praising unashamed. For he's been so good to me. Come on, everybody, this is why we party. There is a reason, his name is Jesus. So everybody listen, giving you permission to let your praise break out. So move out of my way, 'cause I am here to lift his name and bring a sacrifice of praise. For he's
kepada seluruh jemaat yang sedang berada di rumah masing-masing. Sekali lagi selamat bertemu dalam ibadah kita melalui online, dan saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kita akan diberkati melalui puji-pujian dan juga khotbah yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Dengan itu, sebelum kita masuk ke ibadah kita, mari kita mulakan dengan doa dan saya pimpin di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih sekali lagi karena kami ada kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun dalam jarak yang jauh. Tetapi kami percaya bahwa dimanapun kami berada ketika ini, seluruh jemaat gereja kami akan diberkati, akan dikuatkan melalui puji-pujian dan juga renungan yang akan kami dengar bersama. Engkau memberkati semua yang terlibat di praise and worship dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya semua itu akan memberikan kita kekuatan dan memberikan kita iman yang teguh. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom semua jemaat, dimanapun kita berada saat ini, kita yakin bahwa kasih Tuhan yang memberi kita sukacita dan kekuatan. Mari kita menaikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita atas semua kemurahan Tuhan. Aku
saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan atas semua kemurahan-Mu. Saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita terus bermazmur bagi Tuhan Allah kita. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, karena Dia Allah yang sungguh baik. Amin. Mari sama-sama katakan, datanglah kebaiknya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama, katakan, datanglah kebaiknya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Bangkit, serukan nama Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, 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 di atas jalannya.
Jemaat sekalian, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita naikkan lagu ini bersama-sama sebagai satu doa kita kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, dalam apa keadaan sekalipun, kami mau tetap setia bersamamu sampai akhir hidup kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah.
sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Shalom dan selamat pagi. Apa kabar? Saya berharap kita semua masih dalam keadaan yang sehat, walaupun duduk di rumah sepanjang hari untuk mematuhi perintah kawalan pergerakan ataupun PKP. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun dalam suasana begini kita ada masa untuk dapat berfungsi firman Tuhan melalui rekaman pada pagi hari ini. Minggu ini adalah minggu yang terakhir untuk kita belajar di dalam tema pengorbanan. Saudara-saudariku, untuk pagi ini saya ingin kongsikan subtema daripada pengorbanan ini, yaitu pengorbanan untuk taat. Petikan ini saya ambil di dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mari ikuti saya di dalam pembacaan ayat firman Tuhan ini. Ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Gennesaret, sedang orang banyak merumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut
Yesus. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, iman orang Kristen tidak terlepas daripada apa yang dinamakan ketaatan. Alkitab menceritakan tentang ketaatan dari Perjanjian Lama kepada Perjanjian Baru. Antaranya adalah Adam dan Hawa yang telah diusir dari Taman Eden karena tidak taat. Yang kedua, Abraham taat kepada Allah walaupun dia tidak tahu di mana tempat dia tuju. Begitu juga yang ketiga, Musa taat ketika Allah memanggil dia untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Yang keempat, umat Israel mendapat kemenangan demi kemenangan jika mereka taat kepada Allah dan menerima kekalahan dan hukuman ketika mereka tidak taat kepada Allah. Begitu juga Daniel. Dia aman di gua singa karena dia taat kepada Allah. Yunus ditelan ikan besar karena dia tidak taat kepada Allah. Dan yang terakhir, Yesus rela mati di kayu salib karena taat kepada Bapa kita di surga. Tanpa ketaatan, firman Allah merupakan suatu dokumen sejarah kitab suci sahaja dan tidak memberi impak kepada kehidupan kita semua. Di dalam petikan firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, Tuhan Yesus memberi perintah kepada Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam di danau tersebut. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 4b. Perintah Tuhan Yesus itu merupakan hal yang mudah dan sederhana. Tetapi kalau melihat situasi di mana Petrus dan sahabatnya sudah semalaman menjala ikan tetapi belum mendapat hasil, pastinya mereka mengalami suatu tekanan perasaan untuk melaksanakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka. Pastinya Petrus dan sahabatnya itu sudah mengalami keletihan, bosan, dan mungkin juga merasa marah. Sehingga kan untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan pasti memberi tekanan perasaan kepada mereka. Masa inilah Petrus dan sahabatnya memerlukan suatu pengorbanan untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Petrus telah bertindak untuk taat kepada perintah Tuhan Yesus. Nah, mari kita melihat beberapa poin yang menjadi berkat melalui kisah ini, ataupun apakah pengorbanan yang dilakukan oleh Petrus untuk mentaati atau menurut perintah Tuhan. Apakah yang dia lakukan? Saudara-saudariku, poin yang pertama yang menjadi pengajaran bagi kita lewat daripada kisah ini ialah mengorbankan pengetahuan. Alkitab menceritakan bahwa hampir sebahagian dari murid Yesus seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes adalah berlatar belakangkan seorang nelayan, di mana sejak dari kecil lagi mereka sudah menjadi nelayan. Arti kata lain, mereka adalah keluarga
nelayan. Pastinya mereka ini mahir dalam teknik dan juga cara menangkap ikan di kawasan danau ataupun kawasan tasik. Mereka juga pasti mahir dan luas pengetahuan berkenaan siluk-biluk danau Galilea tersebut. Simon Petrus yang cukup berpengalaman sebagai seorang nelayan, dia telah tunduk dan taat kepada perintah Yesus yang adalah seorang tukang kayu. Secara manusia dan logiknya, kalau melihat kedua-dua individu Petrus dan Yesus yang mempunyai latar belakang yang berlainan, pastinya perintah tidak munasabah bagi Petrus, karena yang mengarahkannya ini berlatarkan seorang tukang kayu dan tidak ada kemahiran di dalam menangkap ikan. Tetapi Petrus telah melakukan apa yang Yesus perintahkan dan tidak melihat pribadi Yesus itu secara jasmani. Tetapi Petrus melihat Yesus secara rohani, yang merupakan anak Allah, dan ia bertindak untuk taat. Nah, saudara-saudariku, kehidupan kita seringkali mengalami keadaan yang sama. Menerima teguran-teguran dari orang yang kita anggap tidak layak memberi teguran kepada kita. Sama ada di tempat kerja ataupun di gereja, pasti kita beranggapan sama seperti Petrus. Keberadaan atau kedudukan itu mulai menguasai hidup kita dan tidak sanggup menerima teguran atau nasihat dari orang lain, dan lebih bersandar kepada pengetahuan dan kepandaian sendiri dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau pelayanan. Saudara-saudariku, mari kita contohi tindakan Petrus yang telah mengorbankan pengetahuannya atau mengetepikan pengetahuannya untuk mentaati perintah Yesus tanpa melihat pribadi Yesus, tetapi rohaninya. Oleh itu, kita ketepikan perbedaan pengetahuan di dalam saling menasihati untuk memulihkan hubungan kekeluargaan di dalam Yesus. Poin yang kedua, lewat daripada kisah ini, pengorbanan yang Petrus telah lakukan adalah mengorbankan keselesaan dirinya. Petrus dan sahabat-sahabatnya sudah semalaman di danau untuk mencari dan menangkap ikan, namun tidak berhasil. Pagi mereka kembali ke tebing danau dengan tubuh yang letih, penat, dan mengantuk. Mereka merasa inilah masa yang paling sesuai untuk merehatkan tubuh. Tetapi Yesus datang kepada mereka, bahkan Yesus sekali lagi telah memerintahkan Petrus untuk masuk ke dalam danau, sekali lagi untuk menebarkan jalannya. Masa keselesaan diri dalam berehat Petrus dan sahabatnya terkorban untuk melakukan perintah Yesus. Tetapi hasil dari mengorbankan keselesaan diri dalam
istirahat, membuahkan hasil sehingga jala mereka mulai kuyak karena banyak ikan. Saudara-saudariku, ada kalanya keselesaan kita terganggu oleh tugasan, kerja, bahkan dalam pelayanan gereja. Sehingga ada yang bersungut-sungut untuk melakukan tugasan tersebut. Akibatnya, kerja dan pelayanan tidak dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Mari kita teladani Petrus yang melakukan perintah Yesus walaupun mengorbankan keselesaan diri dalam berehat, namun tetap melakukan apa yang telah Yesus perintahkan kepadanya. Begitu juga dengan kita, mengorbankan waktu keselesaan diri untuk melakukan tugas dan pelayanan dengan sungguh-sungguh, pasti ia akan mendatangkan hasil atau keputusan yang terbaik. Di waktu PKP ini, mari kita korbankan keselesaan ini untuk merapatkan hubungan kekeluargaan dengan membina mesbah doa yang baru di dalam keluarga. Sebelum ini, mungkin kita hanya lakukan bila ada masa yang terluang. Tetapi dengan keadaan sekarang ini, mari kita lawan keselesaan diri itu dengan mengisi kekerapan berdoa dan belajar firman Tuhan bersama keluarga. Saudara-saudariku, poin yang ketiga dan terakhir, pengorbanan yang Petrus telah lakukan di dalam kisah ini, yaitu mengorbankan perasaan. Petrus dan sahabatnya sudah siap membasuh dan mengemas jala dalam keadaan letih, tanpa mendapatkan apa-apa hasil tangkapan. Yesus pula datang dan mengarahkan sekali lagi Petrus untuk masuk ke dalam danau untuk menjala ikan. Secara manusia, pasti kita mempunyai perasaan yang bosan, mempunyai perasaan bersungut-sungut dan marah jika situasi itu berlaku di dalam kehidupan kita, dan pasti tidak mengikuti apa yang diperintahkan. Tetapi di dalam kisah ini, Petrus telah taat kepada perintah Yesus dan melakukan apa yang dikehendaki. Dia melakukan hal tersebut bukan mengikut perasaan, tetapi merupakan pilihannya. Dalam menghadapi situasi masa kini, saya percaya bahwa ramai jemaat yang bergumul dalam perasaan. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana mendapatkan keuangan? Bila mana mendapatkan makanan? Bagaimana anak keluarga di sana? Dan bermacam-macam yang mempengaruhi perasaan kita, sehingga kadang-kadang kita hilang fokus dan situasi yang sama apa yang Petrus telah alami. Mari kita korbankan sekali lagi perasaan sedemikian. Bertindak bukan mengikut perasaan, tetapi merupakan pilihan. Pasti apapun pergumulan yang membuatkan perasaan kita terganggu, Yesus sentiasa memberi yang terbaik bagi kita semua. Dalam pelanjutan PKP sehingga 12 hari bulan 5
2020 yang telah diumumkan kerajaan pada malam hari Kamis. Bukannya membuatkan fokus kita hilang dan mengakibatkan perasaan kita terganggu. Tetapi mari kita membuat pilihan untuk mentaati hal ini. Tanggung jawab bersama sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk membantu kerajaan dalam memutuskan rangkaian virus COVID-19 di negara kita. Saya percaya bahwa keadaan sedemikian bukan melemahkan iman kita di hadapan Tuhan, tetapi menguatkan lagi kesatuan iman melalui keluarga kita dan juga keluarga Ria. Pastinya berlalu musibah akan timbul suatu sukacita surgawi memenuhi hati semua jemaat Tuhan. Saudara-saudariku, sebagai kesimpulan daripada renungan kita pada pagi hari ini, mentaati tidak semudah itu. Ada perkara yang harus kita korbankan untuk kita mentaati. Pergumulan untuk rela mengorbankan sesuatu akan membuktikan sampai di mana kita hendak taat. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita sendiri telah memberikan teladan bagaimana Dia rela mengorbankan segalanya dengan mengusungkan dirinya dan taat kepada rencana dan rancangan Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Amin. Sekian, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami kembalikan kepadamu ya Bapa, liwat pimpinan penyertaan-Mu di dalam persekutuan kami pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajar kami untuk suatu arti pengorbanan untuk taat kepada Engkau Bapa. Mampukan kami untuk melakukan di dalam hidup kami untuk hal-hal yang mengikut akan perintah Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami berdoa, panjatkan syukur kepadamu untuk masa dan tempat yang telah Engkau berikan untuk kami, dapat kami berkongsi firman-Mu walaupun dalam keadaan situasi pada masa sekarang. Berkati semua jemaat-Mu di gereja Isaibiria ini Tuhan, dimanapun berada pada ketika ini. Engkau pasti yang melindungi, Engkau pasti yang memimpin setiap keluarga dengan penuh damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ini doa, permohonan dan pengucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kuasa-Mu sanggup menghancurkan